datangnya dari Muhammad Bahtiar di Serang. Assalamualaikum Buya. Buya, saya ditanya sama orang yang belajar ilmu ma'rifat. Mereka bertanya kepada saya, di mana ada ayat di dalam Al-Qur'an yang melarang makan dan minum ketika berpuasa. Mohon Buya beri saya jawabannya karena saya nggak mau dibully. Terima kasih Buya. Apa sih makrifat itu? Belajar makrifat itu. Makrifat itu kenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya dengan ilmu. Ilmu yang benar. Setelah kenal Allah, mengabdi kepada Allah, maka gabungan antara ilmu akidah dan ilmu fikih. Jadi jangan sampai orang belajar ilmu makrifat tapi apa sih nggak ngerti dia makrifat, kenal Allah, kenal Allah. Kenal Allah itu bagaimana sih? Kenal Allah, ngaku-ngaku kenal Allah. Kalau kenal Allah dengan hatinya, maka hatinya akan menundukkan, memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk mematuhi Allah. Dan mematuhi Allah ada tertuang dalam Al-Quran, hadis Nabi, dijelaskan para ulama. Maka gak ada belajar ilmu makrifat kecuali melalui itu. Kalau belajar ilmu makrifat khusus tapi gak belajar fikih, gak belajar akidah, bohong, itu gak ada. Makrifat bohong itu. Nah, kalau belajar ilmu makrifat harus ngerti dong tentang puasa. Masa puasa masalah larangan makan gak tuh? Karena Al-Quran fal'ana basyiruhunna. Nah, kemudian lanjutnya kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Misalnya, ini kan kalau di malam hari boleh kau gauli istrimu dan boleh kau makan dan minum sampai nanti terjelas antara tali hitam, benang putih. Maksudnya kalau terbitnya fajar. Maksudnya apa? Ya kalau siang jangan makan lagi. Jelas para ulama. Kemudian dari hadis Nabi SAW sangat jelas. Nah kalau ini saja tidak tahu bagaimana nanti belajar makrifat? Hati-hati. Kok orang belajar makrifat kok tanya mana ada larangan makan di siang hari dari Al-Quran? Wah ini nggak belajar makrifat dia. Wong itu fikih anak kecil aja sudah paham kak. Namanya puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, diantaranya adalah makan, minum. Kalau ini saja tidak tahu bagaimana dia belajar makrifat. Makanya kita paling takut ada ilmu tasawuf dibikin main-main oleh sebagian orang. Kalau dikatakan dalam berpuasa kau boleh di malam hari menggauli istrimu dan boleh makan sampai pagi. Maksudnya apa? Sampai pagi. Kalau setelah pagi subuh ya jangan. Rasulullah dan Aisyah ada makanan enggak ada ya Rasulullah. Dan asum kalau kita aku puasa berarti urusannya makan. Dan bukan makan saja, nanti urus menggauli istri ada, walan basyiruhun ada. Jadi kalau ingin belajar makrifat itu adalah belajar syariat zahir ini. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah, kemudian mengamalkan ilmu fikihnya, memperbanyak sholat, berzikir, nanti kenal Allah secara otomatis, bukan diskusi saja. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan bersebut nama Allah berzikir akan tenang hati. Seperti itu. Kalau belajar ilmu hakikat makrifat ya seperti itu. Bukan ilmu makrifat itu ilmu khusus seperti ilmu makrifat. Makrifat itu buah daripada kita belajar sampai kepada makrifat Allah. Maksudnya ilmu makrifat itu kenal Allah. Makanya gelarnya para kasih Allah arifin billah. Orang yang kenal Allah subhanallah. Bagaimana kenal Allah? Enggak sholat subuh kenal Allah, pasti enggak kenal Allah. Kalau kenal Allah enggak akan ninggalkan sholat subuh. Kenapa? Oh Allah murka sama yang enggak sholat subuh kok. Kok dia enggak sholat subuh? Ayo. Kenapa kok dia pelit banget? Ya enggak kenal Allah. Kalau kenal Allah pasti dermawan dia, karena Allah senang dengan orang yang dermawan. Apalagi ayo. Jadi makrifat Allah ya begitu. Jangan makrifatul istilah yang kemudian setiap orang bisa langsung aku sudah makrifat kepada Allah. Makrifat pelit dia setengah mati. Makrifat apa kok? Ini. Jadi makrifat, ilmu makrifat adalah ilmu mempelajari ini akidah dibenahi agar yakin menggunakan akalnya, pemahamannya, dan ternyata pemahaman saja tidak cukup. Orang bisa dialog akidah hebat tapi belum tentu malam hari bisa sujud. Maka berlatih kita untuk mengadu kepada Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah beliau adalah pendekar di dalam urusan falsafah. Bahkan beliau yang memporak-porandakan falsafah yang sesat dengan tahafudul falasifati. Beliau adalah berpetualang di dalam dunia ilmu apa saja. Fikih, usul fikih, ilmu akidah dan sebagainya.
Ujung-ujung beliau mengatakan ternyata untuk menyejukkan hati tidak ada lagi kecuali membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup orang belajar ilmu akidah dengan akalnya, enggak cukup diskusi-diskusi, apalagi ilmu tasawuf, diskusinya sampai malam tentang makrifat kepada Allah, tentang ilmu hakikat. Mana bangun malammu, mana zikir khusyukmu, mana sedekahmu, mana silaturahmimu, mana menahan kesabaran, mana menghilangkan dendam, mana menghilangkan dengki. Hanya diskusi makrifat saja, diskusi tentang hakikat. Hati-hati, bohong itu. Sudah, kalau ingin sampai hakikat, amalkan. Sudah, kita ketahui daripada kenal Allah, kita jalankan. Kenal Allah apa itu? Allah wajibkan kita sholat, lakukan sholat dengan khusyuk. Banyak berzikir, mohon kepada Allah, Allah akan berikan sesuatu. Lihat orang tuamu, keluargamu, adikmu, kakakmu, ini adalah hakikat. Dan sekaligus syariat, nggak bisa dipisahkan. Dan itulah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau disimpul di ujung makrifat itu adalah orang yang kenal Allah. Kan begitu, orang yang kenal Allah. Lah kenal Allah itu bagaimana sih? Anda kenal, mohon maaf, saya bikin contoh saja. Yang sederhana, Anda kenal ular. Namanya ular begini. Warnanya putih loreng-loreng, ular welang atau weling itu. Itu kalau menggigit mati, Anda kenal, kira-kira Anda main-main enggak di saat ada ular? Anda lari, karena Anda kenal, kenal ular saja lari. Anda kenal sebuah kampung, sebuah hutan, di situ banyak harimau yang menerkam manusia. Anda kenal hutan itu, Anda tidak akan ke situ. Atau Anda kenal bahwa Anda membutuhkannya, membutuhkan makanan, buah-buahan dan sebagainya. Ternyata ada sebuah hutan, sebuah tempat itu banyak buah. Anda kenal pasar lengkap dengan kebutuhan-kebutuhan Anda dan bukan Anda ke sana. Kalau kenal kan begitu, kalau tidak kenal orang bingung. Kenal Allah, Allah murka dengan meninggalkan sholat, Allah murka dengan zina, Allah murka dengan orang yang makan riba, Allah senang dengan orang bangun malam. Nah ini kalau kenal Allah ya itu. Makna kenal Allah diterjemahkan seperti apa sih? Maka ma'rifat Allah ini adalah bukan mengajari. Nabi mengajarkan bagaimana ittaqullah. Memang at-taqwa hahuna, tapi Nabi mengatakan urusan dengan setangga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, menghormati tangga, falyukrim dhaifah. Selalu begitu. Iman dihubungkan dengan lain. Jangan bicara makrifat saja. Makrifat buahnya adalah akan terlihat. Makanya ahli makrifat siapa? Rasulullah. Bagaimana? Dia orang yang paling baik dengan Allah, yang paling baik dengan istrinya, yang paling baik dengan sahabatnya. Begitulah. Bahkan yang paling baik dengan siapapun. Itulah ahli makrifat. Jangan biasa deh diskusi makrifat. Makrifat sama tetangga nggak akur, rebutan waris. Punya pondok rebutan santri sama teman saudaranya. Macam rebutan kantin, macem-macem, apalagi mau bicara makrifat. Makrifat model apa itu? Makrifat itu baik dengan orang, baik dengan Allah. Makrifat, kenal Allah, berbuat baik kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.